Jarana terdiam sejenak, menyusun jawaban yang pas pada suaminya itu. Tak dapat dipungkiri, selama ini Jarana menyayangi Kalista, karena dia adalah anak Daren, yang berarti juga anak sambungnya. Tapi, rasa sayang Jarana pada Kalista terlanjur berakar, meski kini ia tahu kalau bayi perempuan itu tak ada ikatan darah sama sekali dengan sang suami. Apalagi Jarana yang memang belum diberi kepercayaan untuk mengandung benihnya langsung. Kalau bukan kita yang merawatnya, siapa lagi, Mas? Orang tua Mbak Hani yang tak lain adalah kakek dan neneknya. Tanya Jarana pada Daren. Mas tahu sendiri bagaimana masa kecil Mbak Hani yang kurang kasih sayang. Bahkan tak perlu diajarkan dan diarahkan pada ilmu agama. Apa Mas mau Kalista yang sudah kita rawat dengan cinta tumbuh menjadi gadis seperti Mbak Hani? Jarana melanjutkan perkataannya, meski Daren belum menjawab. Jara sayang sama Kalista, sekalipun sekarang Jarana tahu kalau dia bukan putri Mas. Dan Jarana sepertinya berat jika harus kehilangannya. Lanjut Jarana senduh. Tapi bagaimana kita akan memberitahu orang lain tentang semua ini? Tanya Daren. Tak perlu ada yang diberitahu. Cukup kita berdua saja yang tahu kenyataan ini. Apalagi kalau Mama sampai tahu, kondisinya akan semakin memburuk. Satu-satunya jalan yaitu tetap menyembunyikannya. Kalista tetap jadi anak Mas dan Mbak Hani. Jarana menimpali. Tapi Kalista perempuan. Suatu saat, dia tetap membutuhkan ayah kandungnya sebagai wali. Sahut Daren dengan mimik cemas. Jarana tersenyum simpul, memperlihatkan deretan giginya yang rapi dan lesung pipi yang manis. Kalista masih bayi, Mas. Masih terlalu jauh buat mikirin ke sana. Mudah-mudahan saja suatu saat nanti kita menemukan ayah kandung Kalista sebelum dia beranjak dewasa. Amin, timpal Daren lesu. Ya sudah, sekarang kita sholat maghrib dulu. Sudah azan tuh? Ajak Jarana lembut. Daren mengangguk, lalu berlalu ke dalam kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Setelahnya, giliran Jarana. Mereka pun menunaikan ibadah maghrib berjamaah dengan khusyuk. Berserah diri sepenuhnya pada Sang Ilahi. Tak lupa juga berbagi doa mereka panjatkan setelah selesai sholat. Sayang, Mas kangen banget sama dengerin kamu ngaji, tutur Daren setelah membalik tubuhnya menjadi menghadap Jarana. Kalau gitu, jarang ngaji ya Mas. Mas dengerin, timpal Jarana sambil meraih Al-Quran di atas meja kecil. Daren mengangguk, menegakkan badannya, bersiap untuk menyimak ayat demi ayat yang akan dilantunkan Jarana. Suara merdu istrinya saat mengaji selalu membuat hati Daren merasa tenang. Keruwetan segala hal duniawi terasa meluap begitu saja. Shadaqallahul azim. Jarana mengakhiri bacaan kitab sucinya, kemudian meletakkan kembali Al-Quran itu di tempatnya semula. Makasih ya, selalu menjadi penawar di kala hati Mas seolah teracuni. Terima kasih sudah menjadi layaknya air penghilang dahaga. Kamu bukan hanya selalu ada di sisi Mas, tapi kamu juga selalu hadir di waktu yang tepat. Daren menggenggam tangan Jarana sambil menatap sepasang mata bening
milik istrinya. Sama-sama, itu sudah tugas kita sebagai suami istri, selalu saling mendukung dan menguatkan. Tak lupa juga untuk saling mengingatkan. Timpal Jarana lembut. Darren tersenyum haru. Bagaimana mungkin dia tak yakin, tak semakin mencintai Jarana jika sikap istrinya itu begitu lembut dan penyayang. Boleh Mas ngomong sesuatu? Tanya Darren ragu. Katakan, timpal Jarana. Maaf, kalau Mas suatu waktu khilaf bersikap berbeda pada Kalista. Jujur, masih berat. Masih terasa ada yang mengganjil di dada. Darren menepuk pelan dadanya yang masih terasa sesak. Ternyata benar, ikhlas itu hanya mudah diucapkan, tapi begitu sulit dijalani. Apalagi masalah yang diunggah di hidup kita bukan masalah sepele, tapi masalah besar yang justru tak pernah terbayangkan sebelumnya. Zara tahu ini berat buat Mas. Zara juga gak bisa maksa Mas untuk bersikap seperti dulu pada Kalista. Sekarang ini, Mas butuh waktu. Tapi jangan sampai sikap Mas justru menimbulkan tanda tanya besar untuk keluarga kita. Apalagi saat ini, kita sedang fokus untuk menyembuhkan Mama. Sebisa mungkin hindari hal-hal menyakitkan dan akan membuat Mama semakin depresi. Jarana mengusap pelan pipi Darren, membiarkan tangannya tetap berada di sana untuk sejenak. Darren mengambil tangan lembut itu, kemudian mengecupnya perlahan. Terima kasih sayang. Jarana hanya menanggapi dengan senyuman. Turun yuk, ajak Jarana. Darren mengangguk. Mereka pun sama-sama bangkit setelah melipat sajadahnya masing-masing. Lalu turun tangga dengan bergandengan tangan, layaknya pengantin baru yang tak ingin berjauhan mesti sedetik pun. Di, makan malam sekarang yuk, ajak Jarana pada Diana yang sedang bersantai di depan TV, ditemani Ipan. Ayo Mbak, jawab Diana. Dia pun bangkit dari duduknya bersama Ipan dan mengikuti Jarana ke ruang makan. Mereka pun duduk di kursi masing-masing. Jarana mengambil nasi dan lauknya untuk Darren. Begitupun dengan Diana, yang selalu melayani Ipan, mencontoh apa yang dilakukan kakak iparnya itu. Bro, jadi gimana kalau kita cuma tinggal 4 hari lagi? Lo udah ngambil keputusan belum? Tanya Ipan menatap Darren. Sepertinya gue akan lakuin apa yang Hani minta untuk memakai uangnya. Gue gak punya pilihan lain. Apalagi waktunya sudah mepet kayak gini, jawab Darren. Kamu bener kok Mas. Lagi pula Mbak Hani sudah berwasiat seperti itu. Berarti harus dilaksanakan. Semoga niat baiknya itu bisa menjadi penolongnya di alam sana. Kita nggak tahu amalan mana yang akan membawa kita ke surga Allah. Jarana menimpali. Darren dan Ipan sama-sama mengangguk. Mereka memang sudah berikhtiar semaksimal mungkin. Dari mulai menjual rumahnya masing-masing dan menjual mobil. Darren juga sudah berusaha melobi beberapa perusahaan untuk menanamkan modal sementara di perusahaannya. Hanya saja, siapa yang mau menanggung resiko menjalin kerjasama dengan perusahaan yang hampir bangkrut? Tentu tidak ada. Besok aku urus semuanya. Mudah-mudahan bisa selesai dalam waktu kurang dari 4 hari. Tugas Darren. Tugas kita selanjutnya kembali memajukan perusahaan agar bisa kembali bangkit dan semakin berkembang lebih dari sebelumnya. Lanjutnya lagi dengan penuh semangat. Gue setuju. Kita harus bekerja sama dengan saling dukung, berpegangan tangan untuk saling menguatkan. Timbal Ipan tak kalah semangat. Kalau kita masih membutuhkan dana tambahan
untuk lebih memajukan perusahaan. Jarana ada rumah dan kebun yang bisa dijual di Tasikmalaya. Cuma kita harus langsung ke sana untuk mengurus segala macamnya, tutur Jarana. Apa kamu yakin sayang? Rumah itu peninggalan orang tuamu. Masih yakin banyak kenangan yang tersimpan di rumah itu? Daren bertanya dengan lembut. Jarana pun tersenyum tulus. Jarana yakin mas, meskipun di rumah itu memang banyak kenangan, tapi kan sekarang Jarana tinggal di sini. Lebih baik kita memanfaatkan saja sebaik-baiknya. Mungkin saja bagi orang yang membelinya nanti, rumah itu juga memberikan manfaat. Jadi sama-sama diuntungkan. Timpal Jarana. Hanya saja Jarana menggantungkan kalimatnya di udara. Ia tertunduk lesu. Kenapa sayang? Daren memegang tangan Jarana yang terletak di atas meja. Daren cemas dengan perubahan mimik wajah Jarana yang tiba-tiba. Jara takut untuk pergi ke sana. Jara belum berani untuk pergi lagi. Jawab Jarana pelan. Ada nada ketakutan dan kecemasan dalam suaranya. Ternyata kecelakaan itu meninggalkan trauma dalam batin Jarana. Ia ketakutan saat membayangkan harus duduk di dalam mobil dalam waktu lama dan jarak yang sangat jauh. Apalagi Jarana pasti akan kembali melewati jalanan tempat kecelakaannya tempo hari. Kalau kamu masih takut, jangan dipaksain. Gak apa-apa kok. Mudah-mudahan Mas sama tim perusahaan bisa menghandle semuanya. Kamu cukup doakan saja. Semoga semuanya lancar dan perusahaan bisa kembali seperti dulu. Timpal Daren. Jarana dan Diana pun sama-sama mengaminkan. Hening menyelimuti mereka sejenak, karena semuanya fokus menikmati makan malam yang baru tersentuh. Selepas makan malam, Jarana masuk dalam kamar Sarah untuk menemani sejenak ibu mertuanya. Itu sebelum tidur. Jarana duduk di samping Sarah, kemudian memijit kedua kaki ibu mertuanya, mengajaknya bercerita dan bercanda. Persis seperti halnya saat Sarah dalam keadaan normal. Meski sebenarnya harinya tersayat melihat keadaan Sarah yang belum pulih, tapi Jarana berusaha bersikap ceria di hadapan Sarah. Senyum dan tawa ceria senantiasa Jarana tunjukkan agar Sarah pun bisa merasakannya. Sekarang Mama tidur dulu ya. Ini sudah malam, tutur Jarana lembut. Setelah ia cukup lama menemani Sarah, ia membaringkan tubuh Sarah di atas ranjang, kemudian menaikkan selimutnya sampai perut. Sebelum meninggalkan Sarah, Jarana mencium sejenak kening ibu mertuanya itu. Selamat malam, Ma. Jara sayang sekali sama Mama, tuturnya dengan suara yang sedikit bergetar, menahan getaran berat dalam dadanya dan menahan jebolnya kedua manik hitam yang hampir pecah. Setelah menutup pintu kamar itu rapat-rapat, barulah buliran bening luruh basahi kedua pipinya. Ia kemudian ikut bergabung bersama Diana dan Astri yang masih berada di ruang TV. Jarana duduk tepat di dekat Kalista yang tak mau diam. Bayi berusia hampir 10 bulan itu memang sedang belajar berdiri tanpa berpegangan. Meski sekali tubuhnya kembali ambruk, tapi ia tak lelah mencoba. Berdiri lagi dan lagi. Astri, maaf ya, sepertinya malam ini Kalista belum bisa tidur bareng Mbak. Bareng kamu aja ya, tutur Jarana pada Astri. Siap Mbak, gak apa-apa kok. Kasihan Tuan Daren, sepertinya dia masih syok dengan semua yang terjadi, jawab Astri. Kalau menurut Diana, justru aneh deh. Dulu waktu Kak Daren saya nyangka Mbak Jarana meninggal, dia gak sampai nyuekin Kalista, malah kayak lebih perhatian gitu. Setiap malam selalu tidur berdua sama Kalista. Tapi kok sekarang kayak yang cuek sama Kalista?
Apa karena yang meninggal itu ibu kandung Kalista? Tapi gak ada hubungannya deh kayaknya. Kan Kalista juga anaknya Kak Daren. Jadi bingung. Tahu dianya nyerocos sendiri. Keningnya berkerut hingga beberapa lipatan. Jarana hanya tersenyum simpul sambil menatap Diana. Gak perlu dipikirkan, apalagi sampai kebingungan seperti itu. Nanti juga biasa lagi. Hati dan pikiran Mas Daren sedang tidak baik-baik saja, timpal Jarana. Mbak, ke atas dulu ya kalau gitu. Kalista, tidurnya jangan lama-lama ya, Tri. Kamu juga, lanjut Jarana sambil berdiri. Ia lalu berjalan menaiki tangga dan masuk ke dalam kamarnya. Sudah mau tidur, Mas? Tanya Jarana lembut saat melihat Daren sudah berbaring di atas ranjang. Cuma meluruskan punggung saja, pegel banget, jawab Daren. Matanya mengikuti kemana Jarana melangkah. Dan sesaat kemudian, dia menelan ludah saat ia melihat Jarana berganti pakaian dengan piyama selutut. Astagfirullah, ia mengusap dadanya yang tiba-tiba mengelora. Berusaha untuk meredam hasratnya karena teringat kalau kondisi isinya itu belum sepenuhnya pulih. Jarana pun naik perlahan ke atas ranjang, lalu menyimpan kepalanya di dada Daren. Ia tak lagi membahas tentang Kalista. Jarana ingin membiarkan suaminya itu menenangkan pikirannya sejenak. Sebab Jarana yakin ke depannya kasih sayang Daren pada bayi perempuan itu akan kembali lagi. Daren hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan dan menyesuaikan semuanya. Tak banyak percakapan di antara mereka malam ini, apalagi kantuk yang tiba-tiba menyerang Jarana membuat wanita berbulu mata lentik itu buru-buru tertidur di pelukan Daren. Pagi ini, Daren dan Ipan berangkat kerja dengan penuh semangat. Mereka diantar oleh Asri, istri mereka masing-masing sampai mobil. Diantar dengan doa yang terperanjat diiringi senyuman manis sebagai bekal sebelum aktivitasnya. Permudah semua urusannya ya Allah. Lancarkan semua urusan dan niat baik suami hamba. Jarana melirikkan doa dengan mata yang masih memperhatikan laju mobil Daren yang hampir menghilang. Kemudian ia kembali masuk ke dalam rumahnya untuk mengurus sang mertua. Mulai dari memandikannya, memakaikan pakaian, lalu menyuapinya. Semuanya dilakukan Jarana dengan penuh cinta dan kasih sayang, tanpa memandang bahwa Sarah hanyalah seorang mertua dan bukan ibu kandungnya. Di belakang rumah, di dekat tanaman-tanaman hias yang tumbuh dengan indahnya, Jarana menyuapi Sarah. Suara gemercik air dari kolam kecil menemani pagi hari mereka. Sinar matahari yang menyorot menghangatkan tubuh keduanya. Di sela-sela menyuapi Sarah, Jarana terus bercerita masa lalu yang mungkin bisa mengingatkan Sarah pada sesuatu. Begitu antusias Jarana bercerita hingga ia tak sadar kalau ibu mertuanya itu menitikkan air mata yang jatuh tepat di pangkuannya. Saat Jarana hendak kembali menyuapi Sarah dan mendekatkan wajahnya ke wajah Sarah, barulah Jarana menyadari bahwa kedua pipi Sarah basah karena jejak air mata. Mama menangis? Tanya Jarana sambil mengusap lembut kedua pipi Sarah. Matanya menatap pilu kedua mata Sarah yang juga sedang menatapnya. Jarana, meski dengan terbata, akhirnya Sarah berhasil mengungkapkan satu kata itu. Jarana langsung menutup mulutnya karena bahagia. Akhirnya, dia bisa kembali mendengar suara Sarah setelah beberapa hari ini hanya bungkam. Air mata haru mulai menyeruak dari kedua kelopaknya. Iya, Ma. Ini Jarah, menantu Mama.
Jarana mengambil kedua tangan Sarah, lalu menangkupkannya ke pipi Jarana. Ia ingin membiarkan ibu mertuanya membelai kedua pipinya. Hal yang dulu seringkali Sarah lakukan di saat menenangkan Jarana. Sentuhan hangat itu masih terasa sama, mengalirkan kebahagiaan yang luar biasa ke dalam lerung hati Jarana. Jarana. Sarah kembali menyebut nama Jarana. Kali ini tak lagi terbata, menandakan bahwa mulutnya tak lagi keluh. Iya, Ma, ini Jara. Air mata Jarana kian deras, merasakan kedua tangan Sarah benar-benar membelai wajahnya kini. Bahkan saat Jarana melepaskan tangannya dari tangan Sarah, kedua tangan Sarah masih berada di pipinya, membingkai wajah Jarana sama seperti dulu. Sayang, ini beneran kamu kan? Kamu gak akan ninggalin Mama lagi kan? Sarah semakin lancar berucap, membuat Jarana kian didera rasa haru dan bahagia. Jarana yang berjongkok di hadapan Sarah menatap lurus sepasang mata sayu yang di hadapannya. Mata keduanya sama-sama berkaca. Kerinduan terpancar jelas dari tatapan keduanya. Masya Allah, Alhamdulillah, Mama sudah ingat sama Jarah. Jarana memeluk tubuh ringkih Sarah dengan hati-hati. Tubuh yang lebih menyusut dari terakhir Jarana melihatnya. Mama, kangen banget sama kamu sayang. Orang-orang bilang kamu sudah meninggal. Tapi Mama yakin kamu akan kembali lagi. Kamu gak mungkin tega ninggalin Mama. Sarah berkata pelan, dengan mulut bergetar. Iya, Ma. Alhamdulillah, Jara baik-baik saja. Jara yakin ini semua juga berkat doa Mama. Jarana menimpali. Sesekali bibirnya terisa haru. Jarana pun mengurai pelukannya dari tubuh Sarah, kembali menatap wajah teduh ibu mertua yang selalu dirindukannya saat berjauhan beberapa saat yang lalu. Ketelatenan serta kasih sayang Jarana saat menerawat Sarah dengan tulus ternyata berhasil membuat kondisi Sarah semakin membaik. Kita masuk dalam ya, Ma. Udah mulai panas, ajak Jarana pada Sarah. Sarah pun mengangguk pelan, lalu Jarana mendorong kursi rodanya menuju dalam rumah. Bibir Jarana tak henti menyuingkan senyuman saking bahagianya dengan hati yang terus-terusan mengucap syukur. Mbok, Astri, Biasi, sini. Jarana sedikit meninggikan suaranya saat tak mendapati ketiga asisten rumah tangga di dalam rumah. Ternyata ketiganya muncul ke arah dapur sembari menghampiri Jarana. Ada apa, Mbak? Tanya Asri, menatap heran pada Jarana. Tak biasanya Jarana memanggil ketiganya dalam waktu bersamaan. Apa Mama ingat siapa saja mereka? Jarana justru bertanya pada Sarah, membuat ketiga orang itu melongo. Mbok Darmi, Biasi, yang gendong Kalista, Astri. Sarah menyebut nama mereka satu persatu dengan benar. Lagi-lagi ketiganya dibuat terbengong-bengong. Alhamdulillah, Nyonya sudah ingat, Nyonya sudah pulih, timpal Biasti. Mendekati majikannya sejak puluhan tahun yang lalu. Mbok Darmi dan Astri ikut mensyukuri keadaan terbaru Sarah. Sarah tersenyum tipis. Dia memang sudah membaik, hanya saja belum pulih sepenuhnya. Dia masih merasa sedikit linglung dan pusing, sementara kedua kakinya terasa kaku untuk digerakkan karena terlalu lama terdidik di kursi roda. Apa Tuan sudah tahu keadaan Nyonya? Jawab Mbok Darmi pada Jarana.
Jarana melenggeleng. Biarkan saja, kejutan saat nanti mereka pulang kerja, jawabnya. Meski kabar itu sangat membahagiakan, tapi Jarana tak ingin mengganggu konsentrasi Daren dalam pekerjaannya. Apalagi hari ini, Daren akan bernegosiasi dengan pihak yang terkait agar perusahaannya itu bisa segera diselamatkan. Hari ini, Jarana merawat Sarah sebaik mungkin. Setelah menyuapinya makan siang, Jarana membiarkan Sarah tidur siang. Menjelang sore, barulah Jarana kembali memandikan Sarah, lalu mendandaninya secantik mungkin. Jarana memakaikan pakaian terbaik, namun nyaman dikenakan Sarah. Jarana juga mengoles tipis wajah ibu mertuanya itu, agar tak terlalu polos. "Mama, cantik sekali," puji Jarana sambil mengangkat tangannya membentuk huruf O. "Benar Mbak Zara, cantik banget," Bi Asi yang juga berada di sana turut membenarkan. "Iya Bi, Mama kan dari dulu memang cantik," timpal Jarana antusias. Jarana pun menunggu kepulangan Daren, Ipan dan Diana, yang tadi sempat izin mau mampir ke supermarket untuk belanja kebutuhan bulanan. Dia mengajak Sarah untuk menonton TV sejenak sambil menunggu kepulangan anak-anaknya. Jam di dinding terus berdetak. Entah kenapa kali ini Jarana merasa jarum jam itu bergerak sangat lambat. Jarana terlalu antusias ingin melihat reaksi suami dan adik iparnya saat mengetahui kondisi ibu mereka yang mulai pulih. Saat jarum pendek menunjukkan tepat ke angka 4:30 menit. Suara salam diiringi ketukan di pintu terdengar. Tak berselang lama, Diana pun masuk dengan menenteng 2 kresek besar belanjaan. "Sore Mbak," sapa Diana. Saat menatap Jarana, ia pun meletakkan kedua kresek itu. "Masya Allah, Mama cantik banget Mbak," puji Diana saat matanya beralih menatap Sarah yang duduk di kursi roda. "Baru pulang sayang?" tanya Sarah pas Diana pulang. Diana langsung menutup mulutnya yang terengah dengan kedua tangan. Ia begitu terkejut sekaligus bahagia mendengar kembali suara lembut Sarah. Tanpa bisa dicegah, buliran bening pun menetes ke pipi mulusnya. Ia menangis haru, kemudian berhambur mendekati Sarah dan berjongkok di hadapannya. Mama beneran udah baik kan Mbak?" Diana menoleh pada Jarana dengan berlinang air mata. Jarana tersenyum sambil mengangguk mantap. Diana pun kembali mengalihkan pandangannya pada Sarah, lalu sedikit berdiri untuk memeluk ibunya. "Masya Allah, Alhamdulillah, terima kasih banyak ya Allah, terima kasih banyak, Engkau telah menyembuhkan ibuku," Diana bergumam sambil mendekap hangat tubuh Sarah. Kedua tangan Sarah pun ikut melingkar di pinggang putrinya itu. Diana mengurai pelukan itu, lalu mengusap kedua pipinya yang basah. Tangisan kini berganti senyuman bahagia. Diana pun penasaran dengan awal mula perubahan drastis ibunya itu. Kemudian bertukar cerita dengan Jarana. Tepat pukul 5 sore, mobil Daren dan Ipan berhenti di depan rumah Sarah beriringan. Keduanya pun turun dari mobilnya masing-masing, lalu berjalan menuju rumah bersisian. Tak lupa keduanya mengucap salam saat memasuki rumah yang pintunya tak terkunci itu. Jarana yang telat menyambut kedatangan Daren langsung mengambil tas kerja suaminya itu setelah mencium punggung tangan Daren di ruang depan. "Yuk Mas, langsung ke dalam. Kebetulan memang lagi ada pada kumpul," ajak Jarana sambil menggandeng tangan Daren. Sementara Ipan melenggang sendiri karena Diana terlalu asik menemani Sarah hingga lupa untuk menyambut kedatangan sang suami.
Sore semuanya, sapa Daren pada semua orang yang ada di ruang TV. Baru pulang, Di? Tanyanya saat melihat Diana masih berpakaian lengkap seperti tadi pagi. Iya, Kak, jawab Diana. Melihat Sarah ikut berkumpul dengan mereka semua, Daren yang berniat untuk langsung naik ke kamarnya. Urung melangkah. Ia mendekati Sarah, kemudian berjongkok di hadapannya. Sarah memang belum mengatakan apapun pada putranya itu. Ma, Daren baru pulang. Maaf ya, akhir-akhir ini Daren jarang menemani Mama. Daren menunduk untuk mencium tangan Sarah. Tanpa diduga, sebelah tangan Sarah terangkat, kemudian mengelus rambut putrinya itu. Hingga Daren seketika menengadah, melihat ekspresi wajah sang ibu. Gak apa-apa sayang, Mama ngerti. Maafin Mama yang malang repotin kalian semua. Tutur Sarah membuat Daren melebar seketika. Perasaannya bahagia luar biasa. Ia menoleh, mencari keberadaan Jarana, lalu menatap mata istrinya itu. Jarana mengangguk, seolah memberi jawaban bahwa ibu mertuanya itu benar-benar sudah pulih. Alhamdulillah, Mama sudah pulih. Mama beneran sudah ingat Daren kan? Tanya Daren dengan mata berkaca-kaca. Sarah mengangguk. Ia pun kemudian mengalihkan pandangan menatap Ipan yang masih mematung, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Sini nak, tanya Sarah terangkat memberi tanda agar Ipan pun mendekat. Ipan berjongkok di sisi Daren, menatap ibu mertuanya dengan tatapan haru. Terima kasih, selalu ada di samping putri Mama. Terima kasih sudah menjaga putri Mama dengan baik, tutur Sarah pada Ipan. Sejatinya, meskipun selama ini tubuh Sarah seolah mati, tapi jiwa dan batinnya tetap hidup. Ia tetap bisa melihat dan mendengar apapun yang terjadi di sekelilingnya. Hanya saja rasa depresi yang menimpanya membuat ia tak ingin menanggapi apapun, hingga mulutnya selalu keluh dan terkunci rapat. Ipan tersenyum tulus. Itu sudah menjadi kewajiban Ipan sebagai suaminya Diana, Ma. Doakan saja semoga kami tetap bersama sampai maut yang memisahkan. Amin, jawab Sarah beserta yang lainnya. Ipan senang banget Mama sudah mulai pulih, lanjut Ipan. Sarah pun memeluk anak dan menantu laki-lakinya itu, membuat suasana semakin haru. Tak hayal air mata Jarana dan Diana yang memperhatikan pun kembali keluh. Sore itu benar-benar membawa kebahagiaan dan keharuan untuk seluruh keluarga Sarah. Mereka habiskan dengan berkumpul dan bercerita, hingga akhirnya azan maghrib yang berkumandang menghentikan mereka. Mereka pun masuk dalam kamarnya, masing-masing, tak terkecuali Sarah yang masih menggunakan kursi roda. Mas, aku kangen sama kamu, tutur Sarah. Matanya menatap lurus pada bingkai foto besar yang terpajang di dinding kamarnya. Foto kebersamaan dirinya saat bersama Aji dulu. Sebenarnya, aku sangat ingin bisa menyusulmu, tapi ternyata anak-anak masih sangat membutuhkan kehadiranku. Tunggu aku ya, Mas. Aku yakin suatu saat nanti kita semua akan berkumpul kembali. Lanjutnya dengan buliran air mata yang sudah mengenang di kedua sudutnya. Saat waktunya makan malam, mereka kembali berkumpul di meja makan. Keceritaan dan kebahagiaan begitu tergambar jelas dari wajah semua orang. Kepulihan Sarah tak hayal bak suatu keajaiban yang tak disangka akan secepat itu. Bahkan lusa adalah jadwalnya untuk kontrol kembali. Mas sudah memutuskan akan memakai harta Hani untuk menyelamatkan perusahaan. Mas juga tadi sudah mendatangi bank dan saldonya cukup untuk menutupi kekurangan perusahaan. Besok pihak perusahaan akan mengadakan meeting untuk langkah ke depannya seperti apa. Minta doa dari semuanya.
Semoga segalanya berjalan dengan lancar dan perusahaan bisa bangkit kembali. Tutur Daren saat mereka sudah menyelesaikan makan malamnya. Alhamdulillah, Mama senang dengarnya. Papamu juga pasti merasa senang dan bangga karena kamu bisa menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan. Mama yakin kalian bisa bangkit kembali. Jawab Sarah memberikan semangat. Iya Mas, Zara juga senang dengarnya. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir untuk Mbak Hani. Mudah-mudahan hal ini juga bisa menjadi ladang pahala yang akan menghapus dosa-dosanya selama di dunia. Timpal Jarana. Jaren tersenyum tipis seraya mengaminkan pelan. Sebenarnya, kesesakan dadanya setiap kali mengingat semua yang sudah dilakukan Hani padanya kembali hadir. Hanya saja dan berusaha untuk meredamnya. Apalagi saat ini, keluarganya sedang diliputi kebahagiaan. Baiklah, rapat siang ini berakhir. Terima kasih untuk semuanya. Daren sebagai pemimpin rapat mengakhiri setelah berjam-jam mereka duduk di kursinya masing-masing. Para staf perusahaan pun bangkit dan meninggalkan ruang meeting satu persatu. Dan kini yang tersisa hanya Daren dan Ipan. Alhamdulillah, meetingnya berjalan dengan lancar. Akhirnya perusahaan kita juga sudah berhasil keluar dari masa sulit. Semoga kedepannya akan semakin maju dan berkembang. Tutur Ipan pada Daren. Hasil meeting tadi pun menyatakan Ipanlah sekarang yang menduduki posisi Daren, dulu sebagai manajer perusahaan. Sementara Daren menggantikan posisi Aji. Keduanya berjanji untuk bahu-membahu memajukan perusahaan itu. Ponsel Daren yang berada di saku celananya tak hentinya bergetar. Begitu banyak rekan dan kolega perusahaan yang mengucapkan selamat atas keberhasilan perusahaan tetap bertahan. Daren bersenyum penuh rasa haru dan bangga. Kebahagiaan keluarganya satu persatu mulai kembali lagi. Seluruh aral rintang yang begitu hebat menghantam keluarganya, kini perlahan mundur dan berganti menjadi pendar kebahagiaan. Ia semakin yakin bahkan pertolongan Allah itu nyata. Hanya satu yang ia sesalkan, kebahagiaan keluarganya terasa kurang lengkap tanpa kehadiran Haji dan di tengah-tengah mereka. Andai Papa ada di sini, Papa pasti bangga dengan putra Papa yang dulu tidak berguna ini. Maafkan Daren, Pak. Maafkan Daren yang dulu selalu menyepelekan semua ini. Kini Daren sadar begitu besar tanggung jawab yang harus dipikul kepala keluarga. Daren bergumam lirih. Matanya yang mulai terkabut menatap foto Aji yang terletak di atas meja kerjanya. Ipan yang semula duduk di hadapan Daren bangkit dan mendekati Daren. Ia berdiri tepat di samping sahabatnya itu. Papa pasti bangga punya lo, tuturnya sambil menepuk pelan puncak Daren. Thank you. Selama ini gue kuat karena lo juga. Semua ini berkat lo juga. Kalau nggak ada lo, gue nggak tahu mampu atau nggak menghadapi ini semua sendirian. Daren menatap sahabatnya itu dengan penuh rasa terima kasih. Lo kayak sama siapa aja. Gue ini kan keluarga lo juga. Udah jangan melo kayak gini. Harusnya kita rayain dong. Senang-senang, ngadain syukuran. Juga bisa tuh undang anak yatim. Usul Ipan dengan nada ceria dan antusias. Boleh juga, ide lu bagus ide lo, timpal Daren. Nanti kalau Jarana dan Mama sudah pulih total, baru kita liburan sekeluarga, refreshing. Kasihan mereka, terlalu penat dengan masalah yang bertubi-tubi. Sekalian program bikin bayi, kan seru tuh kalau Diana dan Jarana hamil barengan. Ipan
membelankan suaranya sambil menaik turunkan alisnya. Dasar lo ya. Daren meninju pelan lengan Ipan yang masih ada di sampingnya. Daren berpikir apa yang dikatakan Ipan memang ada benarnya. Keluarganya butuh hiburan setelah semua rangkaian peristiwa buruk yang menimpa keluarganya.